Nggak ada ampun, besok saya pidana semuanya. Hitung sudah berapa yang meninggal, kan sudah divonis lain, kenapa masih produksi? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar. Gimana nggak kesel? Jalan sudah dicor, sudah diaspal, tetapi dengan seenaknya lewat. Apalagi mobil-mobil besar ini. Ya gimana gak marah ya Gubernur Jawa Barat. Bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah siapa yang penjajah itu? Itu urusan manajemen. Enggak urusan manajemen loh. Besok saya pidana nih ini. Jalan baru selesai dibangun, dihajar lagi truk-truk besar. Nah kita PKI Raha tuh, jalan rusak rakyat kamu. Mana pimpinannya? Gimana? Siapa yang punya tempatnya ini? Sebutin namanya siapa? Parasel. Rasel. Di mana rumahnya? Siap, dan saya belum tahu soalnya. Bapak kan bekerja di sini. Siap, saya security. Security kan harus tahu pimpinannya siapa. Bukan saya melihat siapa yang produksi. Mana operatornya? Operator produksinya mana? Kalau mau nggak produksi. Barusan mesinnya bunyi. Enggak. Alah jangan bohong, ada Iya, rekaman videonya. Ini siang kalau jalannya. Enggak, barusan mesinnya bunyi kok. Tahu sudah depan sudah di polis lain. Kenapa masih produksi? Pidana loh. Kan sudah di polis lain. Anda tahu nggak? Saya berapa ratus miliar bangun jalan, baru selesai. Jalannya punya perusahaan ini. Ini kan ilegal. Sudah ilegal. Merusak jalan. Nggak ada ampun. Besok saya pidana semuanya. Undang-undang lingkungan hidup yang saya terapkan. Mobil sebesar gini, jalan rusak, gubernur diprotes, digogoreng, dialusan jadi dirusak. Kan sudah berapa kali ditutup? Hitung sudah berapa yang meninggal ketabrak truk besar. Bukan saya. Insinyur Arifin. Insinyur Arifin. Di mana alamatnya? Bandung. Orang Bandung yang punya perusahaannya. Ya, yang punya harga. Yang punya Radio Ardan. Iya. Ini atas perintah siapa? Ya Bapak Keamanan. petugas. Atas perintah siapa? Sebutin aja atas perintah siapa. Mana operatornya di sini? Siapa yang memerintahkan? Bapak tahu di polis lain? Iya Pak, tahu. Tahu arti polis lain? Tahu. Kenapa masih produksi? Saya kan cuma disuruh Iya saya terus tahu. Tapi Anda juga bisa dipidana. Anda dapat upah berapa? 130. Anda dapat upah 130.000. Kerusakan jalan yang terjadi, antrian mobil yang besar ini berapa miliar per hari? Bapak tahu kapasitas jalan yang di sini untuk sumbu berapa? Sumbu 2. Ini sumbu berapa? Sumbu 3. Saya banting tulang. Gimana caranya supaya jalan bagus? Daerah ini tidak boleh ada penambangan agar wisata tumbuh. Mau sadar nggak kalian semua? Siap. Mau nggak Anda digituin? Sudah berapa hari buka? Baru jalan lagi Pak. Wah, kemarin ada. Sok jujur dari minggu kemarin cuman nggak tiap hari jalan. Ucing-ucingan kan? Iya. Di sini nggak ada kepala desa negur di sini. Nggak paham. Nggak ada. Camat di sini nggak ada yang negur. Aparat di sini nggak ada yang negur. Nggak paham. Store-nya sama siapa ini? Yang bayar ini kemana? Truk-truk ini. Semua mereka sembunyi. Nah, terus yang bertanggung jawab di sini siapa? Terus kalau besok Anda kita angkut, ini kan barang ilegal. Yang membeli, saya dorong untuk dikategorikan dia adalah penada. Kalau izinnya lagi di. Enggak, ini yang ngeluarin izin, nggak ada izin. Halo, tadi pagi saya minta Pak Sekda menelusuri truk-truk besar yang ke arah Ciater. Kemudian kan tidak ada laporannya. Akhirnya saya mengikuti sendiri. Sekarang saya menemukan ini masih angkut PT Agro Tambang Irga. Ini kan saya harus bersikap pada akhirnya. Ini sikap tegas saya. Tadinya kan saya membangun jembatan Serang Panjang yang saya janjikan kepada warga nilai 6,5 miliar. Tadinya kan timnya mulai jalan. Tetapi karena di sini aparat pemerintahnya sampai pada tingkat desa dan kecamatannya tidak peduli pada lingkungan, pada jalan yang dibangun oleh Pemprov dan digunakan untuk rakyat, maka saya putuskan silahkan dibangun oleh Pemda Subang saja Pak. Saya tidak akan bangun. Ini sikap saya sebagai gubernur Pak. Walaupun saya tinggal di Subang, tidak bisa saya terus-terusan mengalokasikan biaya pada semua tempat yang tempat itu tidak punya keinginan untuk menjaga fasilitas. Kita bangun jalan tuh besar, Bapak bisa lihat itu digunakan untuk masyarakat, tetapi kalau aparaturnya tidak punya sikap untuk menjaga, ya buat apa? Jadi saya mohon maaf Pak Sekda, anggarkan saja bangun jembatan itu. Terserah warga mau suka saya mau tidak, ini sikap saya. Jadi kalau ditanya, Kang Deddy kenapa pidatonya tanpa teks? Karena saya gubernur. Kenapa? Saya ingin menyampaikan pesan yang hadir dari hati saya. Saya ingin menyampaikan pesan yang hadir dari jiwa saya.
Saya ingin menjadi pemimpin yang original, menyampaikan sesuatu berdasarkan pikiran dan perasaannya. Kalau saya pakai teks, saya tidak lagi jadi gubernur, saya lagi menjadi pembaca pidato dari staf saya yang saya bacakan. Konsepsi kepemimpinan inilah yang saya kembangkan, yang disebut konsepsi kepemimpinan otentik. Karena konsepsi kepemimpinan otentik, maka marah harus kelihatan marahnya, maka sedih harus kelihatan sedihnya, maka bahagia harus kelihatan bahagianya. Maka saya tidak pernah menahan apapun dari diri saya. Kalau saatnya ada di samping saya lagi joget, saya ikut. Saya joget. Jogetnya spontan, karena memang saya nggak pernah joget dan jarang. Ya spontan. Kemudian dipotong, ada dua versi. Ada yang satu, pemimpin rakyatnya lagi susah kok joget-joget. Ada yang satu lagi, Kang Deddy itu enjoy ya jogetnya, jadilah joget gaya KDM. Kemudian kalau ada rakyat yang harus saya luruskan, ya saya marah. Kenapa? Harus saya, kayak bagi saya, mau populer, mau tidak populer, mau disukai, mau tidak disukai, saya harus melakukan itu. Harus dilakukan itu, harus diingatkan, tidak boleh tidak diingatkan. Mau di video, mau nggak di video, terserah orang menilai apa. Kenapa? Karena yang salah, yang perlu diluruskan, yang harus diperbaiki, harus saya ungkapkan pada waktu itu juga. Kalau ada waktunya menangis, ya saya menangis. Kenapa? Saya mengikuti perasaan saya. Perasaan manusia itu ada tiga, yang membawa dia sedih, yang membawa dia bahagia, yang membawa dia marah. Itulah perasaan manusia. Yang esensinya cuma satu, marah karena cinta, sedih karena cinta, bahagia karena cinta. Kalau sumbernya sama, menurut saya bersumber pada nilai yang sama, caranya yang berbeda. Sehingga harganya 2 miliar. Bener nggak? Saya nggak setuju. Kalau Anda bangun rumah rakyat miskin hanya 25 juta, itu penghinaan. Bangun minimal 150 juta. APBN-nya mampu? Mampu. Kenapa? Daripada dibangun BTS 8 triliun hilang habis. Daripada dipakai dana rutin kementerian bertriliun-triliun pakai sewa jet pribadi, mending bangun rumah rakyat miskin, orang-orang janda. Saya katakan bohong kalau orang mengatakan APBN-nya tidak mampu. Bohong saya katakan orang APBN-nya tidak mampu. APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten digabung, selesai urusan kemiskinan. Boleh hitung dengan saya dan APBN-nya. Jadi yang bilang nggak mampu siapa? Yang takut kehilangan jatah proyeknya. Saya kagum sama Pak Darori. Begitu masuk saya lihat nasi dusnya rapi. Anda kagumi pemimpin seperti itu. Begitu dibuka, saya langsung makan. Ini apa? Nasi bakar. Nasinya hari ini terbakar. Besok hati kalian yang aku bakar. Seneng. Begitu masuk tendanya rapi. Ini ciri anggota dewan yang memuliakan rakyatnya, yang memuliakan pemimpinnya. Dibanding dikumpulin pakai kaos harganya 25.000, bininya pakai baju harganya 15 juta. Saya nggak setuju rakyat dikasih kaos murah, nggak setuju. Itu penghinaan. Dipakainya 5 tahun terus nggak berhenti. Nanti anggota dewan kasih tuh rakyat kaosnya harganya 100 ribuan. Bener nggak? Nah untuk itu, karena itu tugas terberat, saya katakan, Pak Prabowo bilang ada yang disebut paradok Indonesia. Apa itu paradok Indonesia? Emas kita penghasilannya tinggi, bauksit tinggi, nikel tinggi. Duitnya kemana? Batu bara tinggi. Duitnya kemana? Duitnya ke di tempat nikelnya, infrastrukturnya banyak yang hancur. Di tempat batu baranya miskinnya banyak. Yang menikmati hanya beberapa orang.
Sekarang yang harus mengendalikan siapa? Sempurnakan hilirisasi yang digagas oleh Pak Jokowi. Nanti sempurnakan pajaknya, jangan ditilep sebagian. Setelah jadi uang pajak, duitnya didistribusikan, nanti dibagi. Desa berapa, kabupaten berapa, provinsi berapa, pusat berapa. Jangan dibikin tergantung semuanya sama pusat. Capek. Mending kalau punya anggota DPR-nya baik kayak Pak Duri. Kalau enggak, ngemis-ngemis sama pusat. Negara bukan punya pusat, negara adalah desa yang terhampar di seluruh Indonesia. Itulah pemilik saham terbesar negara. Betul nggak? Betul nggak? Nanti diatur. Saya sudah hitung itu. Saya dengan Pak Prabowo pernah ngitung. Pak Didi, kata Pak Didi nyelesain kemiskinan pertanian gimana? Gampang, Pak. Bagaimana? Satu, pupuk jangan dibikin susah-susah. Ya jangan dibikin susah-susah. Bikin pupuk susah banget. Aturannya banyak banget. Bikin yang sebanyak-banyaknya, negara rugi. Nggak apa-apa, asal petani untung. Betul, dua, saya katakan setiap buruh tani harus punya sapi. Bantuan sapinya jangan kayak kemarin-kemarin Pak, dari Kementan, kurus-kurus, tua-tua, nggak mau hamil lagi. Itu saya bagiin sampai 2 tahun ke saya, Pak, nggak sanggup. Kenapa? Sapi saya nggak bunting-bunting. Mungkin sama kamu lakinya kurang. Kasih dong sapi yang unggulan, yang bibitnya gede. Kalau bisa yang dibagiin yang sudah bunting, di IB dulu sama kementerian, baru dibagiin. Betul nggak? Satu petani dengan Bu sebagai buruh tani atau luasan di bawah 1/4 hektar, kasih 5 ekor. Setelah itu kasih dana pendampingan, PPL-nya arahin, itu kotoran sapi jadi pupuk organik. Puterin begitu. Kemudian apalagi jamin kesehatannya, kalau sakit nggak usah susah. Bener rakyat pakai BPJS, bener, tapi banyak yang BPJS-nya nggak bisa bayar. Saya tuh kenapa kan dia ngomong gitu tiap hari, aku ngurus yang begitu. Masuk rumah sakit BPJS nggak ada, bayar dulu. Masuk rumah sakit, di rumah sakitnya nggak bisa nungguin. Kenapa? Berhenti kerja ngebecanya. Bener nggak? Nah, jadi gratisin itu pelayan kesehatan. Yang berikutnya apa lagi? Bangun rumah sakit, jangan numpuk satu tempat. Ya, kabupaten harus punya rumah sakit rujukan. Nggak usah operasi ke pusat kota, cukup di kabupaten. Turunin dokter-dokter terbaik di situ. Kemudian siapkan subsidi untuk apa? Kalau orang sakit, keluarganya harus disubsidi. Kenapa kan dia ngomong gitu? Suaminya sakit, bininya nungguin. Yang nyari duit siapa? Saya ngalamin, saya pernah punya kebijakan. Kalau keluarganya sakit, yang nungguinnya saya kasih uang saku 100.000 per hari. Bisa negara? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Sekolah, bikin perguruan tinggi udah dirancang oleh Pak Prabowo kan sekarang. Sudah ada politeknik di NTT. Nanti terus begitu. Nah, kemudian kalau itu dilakukan, kemiskinan selesai. Orang miskin karena sakit, rumah sakitnya mahal. Benar gak? Orang kaya penghasilan 20 juta kena cuci darah jadi miskin. Benar gak? Benar gak? Ini problem. Terus kemudian infrastrukturnya benerin yang berkualitas di desa-desa. Jangan jalan dibangun sekarang, besok sudah rusak lagi. Bangun irigasi yang bener, jangan bilang 60 cm, dibangunnya 30 cm, diakal-akalin. Ini benerin semua. Terus yang berikutnya, negara. Oke teman-teman semua, itu dia tadi Kang Deddy Mulyadi begitu kesal dengan salah satu warganya yang mana tetap ngotot beroperasi, padahal sudah ada pengumuman dari pemerintah bahwa jangan beroperasi karena jalannya juga baru gitu. Kalau mau ya mobil kecil gitu ya teman-teman. Ini mobilnya besar-besar dan ya mungkin ya sebagian masyarakat di daerah tersebut ya merasa terganggu ataupun
ya dampaknya begitu besar gitu, dan dampaknya begitu, resiko kecelakaannya begitu tinggi teman-teman ya. Jadi wajar Gubernur Jawa Barat marah ya, dan ya mungkin boleh beroperasi kalau menggunakan mobil kecil ataupun di luar jam-jam yang ramai seperti itu ya. Mungkin usulan dari gubernur mungkin seperti itu ya teman-teman. Pada intinya ya Kang Deddy menerapkan aturan ataupun tindakan yang untuk kemaslahatan, untuk ya supaya warganya itu ya nyaman itu ya teman-teman. Enggak menerapkan sesuatu dengan satu pihak aja gitu. Ini untuk kebaikan bersama ya teman-teman. Oke, itu di video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.